Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong dan menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan selalu beserta kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu lah yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12-14. Tertulis demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, Richard Darrochie, seorang pria berusia 29 tahun, diadili di distrik Killarney, Irlandia. Dia didakwa mencuri seekor domba pada tanggal 5 Januari 2025. Ia kemudian dibebaskan secara bersyarat. Dan salah satu syarat dari pembebasannya adalah Richard Darrochie ini tidak boleh mendekati semua tempat atau area peternakan yang ada di Irlandia. Satu domba saja hilang, pemiliknya sangat merasa kehilangan dan mencari tahu sampai akhirnya mendapati bahwa ternyata dombanya dicuri orang. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi semua orang, tua, muda, orang dewasa atau anak-anak. Semuanya Tuhan kasihi. Dan Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Kalau ada yang terhilang, Tuhan cari. Di dalam Matius 18 ayat 12-14 ini tertulis, bagaimana pendapatmu? Kalau seorang punya 100 ekor domba dan ada seekor di antaranya sesat, bukankah ia akan meninggalkan yang 99 ekor? Dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bagaimana pendapat saudara? Pendapat kita? Kalau kita adalah seorang peternak dan ada seekor binatang ternak kita yang hilang, kita pasti akan berusaha mencarinya. Dan ketika kita menemukannya, kita pasti sangat bergembira. Tuhan mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak kecil, juga termasuk orang-orang dewasa, terhilang. Anak-anak paling mudah diindoktrinasi, entah itu dengan doktrin kebenaran ataupun doktrin ketidakbenaran. Diajari apapun, anak kecil yang masih polos akan menerima dan percaya. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan, siapapun orang yang menyesatkan anak-anak kecil, lebih baik lehernya diikat tali batu kehilangan dan dibuang ke dalam laut. Artinya adalah bahwa penyesat itu sangat fatal hukumannya. Tuhan tidak suka dengan para penyesat dan menyediakan penghukuman berat bagi mereka yang menyesatkan. Di media sosial saat ini ada begitu banyak penyesat dan banyak penyesatan yang hendak memutarbalikkan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendiskreditkan Alkitab, mengolok-olok firman Tuhan, dan ada begitu banyak bentuk penyesatan lainnya yang berupaya agar setiap orang percaya menjadi goyah imannya dan keluar dari kasih karunia Allah, hidup di luar kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau ada di antara saudara yang telah menjadi domba yang hilang, Tuhan mencari saudara. Tuhan mengasihi saudara dan masih memberikan kesempatan. Karena itu jangan keraskan hati. Jangan tunda waktu untuk kembali. Datanglah pada Tuhan Yesus. Bertobat dan sungguh-sungguh percaya. Menerima Dia. Karena Dialah Tuhan. Dialah Juru Selamat. Dialah Allah Pencipta. Dialah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau sungguh Allah yang penuh kasih. Engkau Bapa yang sangat peduli dan tidak mau seorang pun dari kami binasa. Engkau mencari yang terhilang. Engkau mau membawa kami semua kepada kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu, kuatkan kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu di tengah situasi penuh tantangan hari-hari ini. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami menjadi penyampai-penyampai kebenaran, membimbing anak-anak kecil dan generasi muda, orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan mengajar mereka untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Lawatlah ya Tuhan. Sembuhkanlah setiap apapun penyakit yang kami alami. Sempurnakan tubuh kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan, dosa kami disucikan. Kami berdoa juga bagi yang sedang dalam pergumulan, yang sedang menantikan sesuatu, yang sedang punya harapan dalam pekerjaan, dalam usaha. Nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan, dan kuatkan hati setiap kami untuk selalu percaya dan sabar menantikan waktu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.